saya dan kelompok saya akan memaparkan materi, yaitu materi energi. Nah, yang pertama itu, apa itu energi? Nah, energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Energi yang berkaitan dengan energi yaitu energi kinetik, potensial, dan mekanik. Nah, di sini juga ada perbedaan energi. Yang pertama yaitu energi kinetik. Nah, didefinisikan sebagai energi yang dimiliki benda karena geraknya. Sedangkan energi potensial yaitu energi yang dimiliki benda karena posisinya. Yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi total suatu benda yang merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Sekarang kita bahas energi kinetik. Nah, rumusan matematis energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah dikalikan massa dikalikan dengan kecepatan pangkat 2 alias setengah mv kuadrat. Nah, di sini juga ada soal energi kinetik yaitu sebuah benda dengan massa 40 kg dilemparkan dengan kelajuan awal yaitu 8 meter per sekon dan hitunglah energi kinetiknya. Dapat kita tuliskan dengan rumusan matematis yang tadi yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kita tuliskan dengan setengah dikalikan massanya tadi 40 kg dikalikan dengan kecepatannya yaitu 8 meter per sekon kuadrat, dengan hasilnya matematis yaitu 1280 joule. Jadi energi kinetik yang dihasilkan dari sebuah benda tersebut yaitu 1280 joule. Baik, di sini saya akan membahas mengenai energi potensial. Setelah kita mengetahui energi kinetik, kita akan bahas mengenai energi potensial. Apa itu energi potensial? Nah, energi potensial ini yaitu suatu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi, keadaan, atau kondisi tertentu dalam suatu medan gaya, seperti medan gravitasi atau medan elastis. Energi ini bersifat tersimpan dan dapat diubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi kinetik ketika kondisi benda berubah. Contohnya itu ada di foto sebelah kanan ya. Ini ada sebuah apel yang jatuh dari pohon. Itu apel ini memiliki energi kinetik karena berada di karena ketinggiannya ini berada di atas permukaan bumi dan setiap ketinggiannya ini semakin tinggi benda dari permukaan bumi maka akan semakin besar juga energi potensial yang dimilikinya. Oke. Kemudian apa aja sih jenis-jenis dari energi potensial? Itu ada energi potensial gravitasi dan ada energi potensial pegas atau elastis. Bisa kita lihat contohnya ya. Itu ada seseorang yang terjun terjun bebas ya, terjun bebas. Ini merupakan contoh dari energi potensial gravitasi. Untuk mengetahui berapa energi potensial dari seseorang ini ya yang jatuh bebas, yang terjun bebas, maaf, itu kita bisa menggunakan rumus energi potensial sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan percepatan gravitasi, kemudian dikalikan dengan ketinggiannya. Selanjutnya itu ada energi potensial pegas atau elastis. Nah, bisa kita lihat pada gambar ya. Di sini ada suatu pegas sebelum dan setelah adanya tarikan. Nah, yang bawah ini adalah sebelum adanya tarikan dari sebuah gaya. Nah, ketika benda ini ditarik dengan gaya sebesar negatif konstanta pegas dikalikan dengan X. X ini yaitu panjangnya suatu gaya, panjang dari gaya ini ditarik, ya. Berapa jauh ini, seperti itu. Jadi gaya itu sama dengan negatif Kx.
dapat kita simpulkan bahwa energi potensialnya itu setengah dari gaya dikalikan dengan delta X. Kemudian, untuk lebih jelasnya lagi, agar kita lebih paham juga, kita langsung ke latihan soal ya. Latihan soal yang pertama, di sini ada, jika sebuah benda dengan massa 5 kg dinaikkan ke ketinggian 10 meter, berapakah energi potensial gravitasi benda tersebut? Oke, berarti adalah kita menentukan energi potensial gravitasi. Di sini kita memiliki sebuah bola, ya maaf, benda apapun itu, kita lempar ya, kita naikkan gitu. Dengan ketinggian 10 meter dan beratnya adalah 5 kg. Maka berapa energi potensialnya? Oke. Seperti yang kita ketahui dari soal, maka untuk mengetahui energi potensialnya itu massa dari benda dikalikan dengan gravitasi ya. Kemudian dikalikan dengan ketinggiannya. Betul. Oke, masanya itu tadi 5 ya. Gravitasinya itu 9,8. Bisa juga kita bulatkan menjadi 10 ya. Dikalikan dengan ketinggiannya 10. Maka hasilnya adalah 500. Oke, 500 Joule ya. Jangan lupa satuannya. Jawabannya adalah D. Betul. Selanjutnya, ada contoh soal lagi, yaitu sebuah pegas yang panjangnya 5 cm ditarik dengan gaya 200 Newton, sehingga panjang pegas menjadi 6 cm. Energi potensial pegasnya itu adalah, oke, di sini pegas ini mengalami perubahan panjang ya karena adanya tarikan sebesar 200 Newton. Maka kita ketahui yaitu panjang pegas ya, panjang pegas mula-mula ya. Kita tulis saja X1 itu sebesar 5 cm. Kita ubah ya, kita konversikan ke meter menjadi 0,05 meter. Kemudian X2-nya itu berapa? 6 ya. Menjadi 0,06. Selanjutnya ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton. Maka berapa energi potensial pegasnya? Oke, energi potensial pegasnya ini yaitu 1/2 dikali dengan gayanya ya. Gayanya sebesar 200 Newton. Kemudian kita kalikan dengan delta X ya.
Delta X ini dapat dari gaya setelah adanya tarikan dikurangi gaya pegas sebelum ada tarikan. Oke, maka langsung saja ya. Di sini 0,05 0,05 dikali dengan 0, maaf, kita hapus aja ya, sepertinya kurang rapi. 0,05 dikali 0,06 dikurangi dengan 0,05. Oke. Ini kita bisa coret 2-nya ya. 2 dengan 200 menjadi 100. Oke, jawabannya berapa? Ini hasilnya itu adalah 100 dikalikan dengan 0,01. Maka hasilnya adalah 1 joule ya. Jangan lupa satuannya. Maka jawabannya itu adalah A. Itu dia penjelasan mengenai energi potensial. Energi mekanik. Energi mekanik dapat diartikan sebagai jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda ketika melakukan usaha. Hal ini berarti energi mekanik adalah energi suatu benda yang disebabkan karena gerakan, posisi, atau kedua-duanya. Energi mekanik memiliki satuan joule atau biasa disingkat dengan huruf J. Nah, untuk memperjelas apa itu energi mekanik, kita dapat melihat video yang telah disajikan oleh saya dan sudah saya terangkan sumber dari video tersebut. Ini dia. Itu tadi adalah penjelasan mengenai video ya, di mana energi mekanik adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial.
Jadi di sini kita dapat merumuskan energi mekanik dengan penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Langsung saja teman-teman, kita akan memberikan contoh soalnya mengenai energi mekanik. Nah, di sini contoh soal energi mekanik. Sebuah bola dengan massa 0,5 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Tinggi maksimum yang dapat dicapai bola adalah 5 meter di atas titik pelemparan. Tentukan energi mekanik total bola saat berada pada ketinggian maksimum. Nah, di sini kita menentukan dulu tinggi maksimum. Tinggi maksimumnya yaitu V kuadrat sama dengan V mula-mula kuadrat dikurangi 2 kali percepatan gravitasi dikalikan dengan S. S itu yang kita akan cari ya. Lalu kita di sini mengetahui bahwa kecepatannya adalah 0 ketika berada di puncak titik maksimum. Lalu kecepatan mula-mulanya adalah 10 meter per second. Lalu dikurangi 2 kali percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan jarak atau ketinggian maksimum. Lalu di sini kita mendapatkan 5 meter dan ya langsung kita menentukan energi mekaniknya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Langsung kita rumuskan karena teman saya sebelumnya sudah menjelaskan di sana bahwa energi kinetik memiliki rumusan setengah massa dikali kecepatan kuadrat, lalu energi potensial yaitu massa dikali percepatan gravitasi lalu dikalikan dengan H atau ketinggian ya. Nah, di sini kita masukkan semuanya lalu ketemunya yaitu 25 ditambah 25 yang menghasilkan energi mekanik sebesar 50 joule. Sekian penjelasan energi mekanik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.